Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Sumantri. Dan nama saya Reza Bayu Fernando. Dan nama saya Arvinando Saputra. Saya Muhammad Arif Pantano. Dan teman kami satu Welian Arif Yunanda, yang dimana pada kesempatan kali ini dia belum bisa hadir, dan kemungkinan insya Allah pada kesempatan penjelasan tentang penologi dia akan sempat hadir. Dan di sini kami kelompok dari materi penologi ingin mencoba menjelaskan tentang apa sih arti dari penologi itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan akan kami lanjutkan dengan pembahasan pembacaan materi penologi. Penologi adalah ilmu dari kriminologi yang mempelajari asal muasal, perkembangan, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Ilmu penologi berkembang dari upaya-upaya untuk merobek suatu sistem penjara di mana para narapidana menjadi korban penyalahgunaan fungsi dan wewenang dari sistem penjara itu sendiri, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari hak asasi manusia. Kata penologi itu berasal dari kata penal yang berarti hukuman ataupun pemidanaan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi penologi bisa diartikan sebagai ilmu penghukuman atau ilmu pemidanaan. Salah satu dampak yang paling nyata dari ilmu penologi ini adalah pada saat terlaksananya Kongres PBB pada tahun 1955 di Jenewa, yang membahas tentang tindak pidana dan perlakuan terhadap pemidanaan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pidana. Yang pertama, pidana hukuman mati. Yang kedua, pidana penjara. Yang ketiga, pidana kurungan. Yang keempat, pidana denda. Yang kelima, pidana tutupan. Yang pertama, pidana hukuman mati, yang mana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan di pengadilan. Dan yang kedua, pidana penjara, yang mana diatur dalam pasal 12 KUHP. Yang ketiga, pidana kurungan, yang mana diatur dalam pasal 18 KUHP. Yang keempat, pidana denda, yang dimana diatur dalam pasal 30 KUHP. Yang kelima, pidana tutupan. Tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang pertama, mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma demi mengayomi masyarakat. Nah, yang kedua, mengadakan koreksi terhadap terpidana. Dengan demikian, menjadikannya seorang yang lebih baik, lebih berguna, serta mampu bermasyarakat. Ya, tujuan pemidanaan yang ketiga itu membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana. Jadi itu menghilangkan rasa bersalah dia. Dan yang keempat itu memberikan efek jera. Setelah dia mengalami pemidanaan, dia akan merasakan jera. Jera, dia tidak akan untuk mengulangi lagi tindakan pidana. Mungkin itu ajalah tujuan pemidanaan bagi saya, menurut saya. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahannya, serta dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan penjatuhan pidana penjara bagi terpidana berarti terampasnya hak kemerdekaan seseorang yang menyangkut martabat. Karenanya dalam pencapaian tujuan pemidanaan diperlukan motivasi dan karakteristik dari petugas pemasyarakatan maupun masyarakat secara berkesinambungan dan terpadu baik pada saat narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan
ataupun di luar pemasyarakatan. Kurangnya perhatian petugas lembaga pemasyarakatan maupun peran serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan narapidana. Dampak pemidanaan yang baik adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang dibuat oleh pidana. Dan dampak pemidanaan yang buruk adalah merupakan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan bagi terdakwa atau terpidana. Nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa hukum dari Universitas semester 6. Ya, yang ingin saya tanyakan, Bang, bagaimana prosedur evakuasi hutan apabila terjadi bencana alam atau non alam seperti kebakaran atau gempa bumi? Bagaimana cara evakuasi yang ada di hutan itu? Oke, makasih. Kalau ada contohnya gempa bumi ya, gempa bumi aja. Yang jelas kita selaku penjaga. Kalau yang ini kalau saya ini satu orang guru jaga 9 orang menjaga 200 sebanyak satu bangunan. Belum dipotong pos di depan kan gitu Pak. Jadi Pak langkah-langkahnya Pak. Ketika ada gempa, kita akan mengeluarkan semua narapidana. Dan kita kumpulkan satu titik lapangan, titik penuhnya untuk menghubungi. Kita tahu di bawah ini kan takut sama mati Pak. Dalam ada itu sangat lain. Jadinya kita tadi itu kalau memang ibaratnya harus dirikan terpaksa kita keluarkan. Kalau kebakaran yang ada pemadam kita juga kan harus memberitahu pemadam kebakaran dari 41 kita nggak bisa ya oke kalau ini jauh ya laut iya tsunami aja jangan kalau sama minus sekarang enggak ya kalau ini laut itu dekat Pak Kota Agung itu berasa dekat cuma sekilo lebih gitu hutannya sudah kelihatan habis tsunami pinggir pasti oke ada lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.